Mendengar penuturan Leon, Revan sampai terbatuk-batuk. Hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Lo gila apa?" "Masih waras kok," jawab Leon dengan santai. Revan menatap tidak percaya sepupunya. Benar-benar tak menyangka jika sepupunya yang satu ini sangat perhitungan. "Gue sepupu lo, Yon. Kok lo perhitungan banget?" Langsung saja Revan melayangkan protes. Leon menarik napas dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. "Dalam dunia bisnis, nggak ada yang namanya keluarga. Lagi pula, kita udah sepakat untuk nggak kasih tahu lo tentang informasi ini. Tapi, berhubung gue lagi kere, jadi terpaksa gue mengingkari janji kita." Beo Revan yang tadi sempat menangkap kata "kita" keluar dari mulut Leon. Leon mengangguk. "Iya, informasi ini penting banget. Jadi, totalnya 2 miliar, ucapnya dengan senyum manis tanpa dosa. "Kelihatannya lo lagi kere, ya?" Keke Revan yang terkesan sinis. "Banget." Leon sama sekali tak malu untuk memberitahukan masalah keuangannya. "Karena orang tua gue udah tahu kalau gue ke Indonesia, semua kartu gue diblokir. Gue udah nggak punya uang sedikit pun. Bentar lagi Otu jadi gelandangan. Apapun akan Leon lakukan untuk bertahan hidup. Meskipun dengan cara memeras keluarga sendiri." Lagi-lagi Leon mengangguk. "Kalau bisa, kenapa enggak? Kemarin aja kakek ngasih 1 miliar. Lumayan lah." "Kakek Wilson?" tanya Revan lagi. "Iya." Nampak sekali kerutan di kening Revan. Setahunnya, Wilson tidak pernah mau memberikan uang secara cuma-cuma pada seseorang yang sudah dewasa. Meskipun cucu atau bahkan keluarganya sendiri. "Ngapain kakek ngasih lo uang?" Leon berdecak kesal. "Lo jangan kepo. Sekarang cepat ambil cek sana. Gue minta 2 miliar dan gue jamin rumah tangga lo akan kembali seperti semula. Bahkan, gue pastiin Kania bakal bucin abis sama lo." Sekali lagi Revan menatap manik mata pria yang ada di sampingnya. "Lo tahu kan konsekuensinya kalau gue lapor sama Tante Ripka? Lo mungkin bakal dicoret dari kartu keluarga," ancam Revan akhirnya. Mendengar ancaman Revan, Leon bukannya takut, pria itu malah terkekeh. "Gampang, gue juga mau kawin. Otomatis kan pisah kartu keluarga." Revan terdiam. Kali ini ia kalah telak. Benar juga yang dikatakan Leon. Bahkan, ia saja sudah pisah kartu keluarga dengan kedua orang tuanya dan membuat kartu keluarga yang baru bersama Kania. "Gimana kalau 200 juta aja?" tawar Revan. Dirinya masih waras untuk mengeluarkan uang sebanyak yang diminta Leon. Leon berdecak. 200 juta beli seblak langsung habis. "Lo beli seblak apa, bego?" pekik Revan. "Lo mau beli seblak yang isinya berlian?" Leon menatap jengah sepupunya. Hanya perihal 2 miliar saja mereka harus berdebat seperti ini. Padahal 2 miliar itu bukanlah nominal yang besar bagi Revan. Jika bagi dirinya tentu sangat besar. Mengeluarkan uang 100 ribu saja ia masih berpikir panjang. "Gue nggak mau berbasa-basi lagi. Sekarang tentukan pilihan lo. Informasi yang gue dapatkan ini bukan informasi biasa. Lo bakal menyesal kalau melewatkannya." Revan terdiam. Pria itu kembali menatap wajah serius sepupunya. Tak lama kemudian pria itu menghembuskan napas secara perlahan. Bangkit, lalu berjalan menuju meja kerjanya. Mengambil selembar cek di sana. Leon sendiri, senyumnya langsung merekah kala melihat Revan mulai membubuhkan nominal uang serta tanda tangannya di kertas berukuran kecil tersebut. "Nih." Dengan cepat Leon menerimanya.
Melihat banyaknya nol di sana, lagi-lagi Leon tersenyum manis. Sekarang cepat kasih tahu gue informasi penting yang lo bilang tadi, desak Revan. Leon mengangguk. Menyimpan terlebih dahulu cek yang diberikan tadi. Pria itu kemudian menyenderkan punggungnya. Kania udah tahu masalah kondisi rahimnya. Leon menjeda sebentar perkataannya. Pandangan pria itu lalu mengarah pada sepupunya yang terlihat terkejut. "Ma, maksud lo apa?" tanya Revan dengan gagu. "Gua aja belum ngasih tahu." "Gue nggak tahu secara detailnya dia tahu dari mana kondisi rahimnya. Mungkin surat keterangannya lo letakkan sembarangan." Revan terdiam. Mengingat kembali di mana ia meletakkan surat keterangan yang diberikan dokter tempo hari lalu. Seingatnya ia meletakkan surat itu di dalam laci. Apa iya Kania menemukannya? Dia pergi ke rumah sakit buat nanyain masalah rahimnya sama dokter Bram. Pas keluar dari ruangan dokter Bram, dia ketemu sama seorang wanita yang punya masalah yang sama. Bedanya, wanita itu cuma punya 25% untuk bisa hamil lagi. Wanita ini punya kehidupan rumah tangga yang sangat menyedihkan. Awalnya suami wanita itu sangat mencintai dia. Hingga akhirnya setelah 2 tahun, suaminya membawa wanita lain beserta seorang bayi. Pria itu memperkenalkan wanita itu sebagai istrinya dan bayi itu adalah anaknya. Wanita ini tetap bertahan di tengah sakit hati yang teramat. Hingga 5 tahun sudah pernikahan mereka, tapi dia masih belum dikaruniakan seorang anak. Leon tersenyum miris. Membayangkan berada di posisi wanita itu, membuatnya ikut merasakan sakit hati. Apalagi kalau mendengar betapa giatnya wanita itu berkonsultasi dengan dokter dan terus mengkonsumsi vitamin. "Apa lo bisa mengambil kesimpulannya?" tanya Leon. Revan terdiam sebentar, mencerna dengan baik cerita yang disampaikan Leon barusan. Hingga akhirnya menarik kesimpulan meski sedikit ragu. "Apa karena Kania takut?" Leon tersenyum tipis, tak lama kemudian mengangguk. "Dan inilah alasannya ingin bercerai. Di samping dia kecewa karena lo udah menyembunyikan fakta besar ini, faktor utamanya juga karena dia takut. Dia takut jika hidupnya akan sama seperti wanita tadi. Dia takut bakal ngecewain lo karena nggak bisa ngasih keturunan. Mengingat lo benar-benar menginginkan adanya kehadiran malaikat kecil di dalam rumah tangga kalian. Dan yang paling dia takuti, lo akan menodaikan pernikahan kalian dengan berselingkuh karena menginginkan malaikat kecil itu." Astaga! Begitu paham sepenuhnya dengan maksud Leon, Revan langsung berseru. "Jadi, Kania menggugat cerai bukan karena dia nggak cinta, kan?" Leon mengedikkan bahunya dengan acuh. "Kalau urusan itu gue nggak tahu. Tapi, waktu kita di London, Kania pernah bilang mau nambah suami. Katanya punya suami satu kurang asik." Revan sontak melotot mendengar penuturan sepupunya. "Lo jangan ngadi-ngadi, Yon. Kania nggak mungkin kayak gitu. Dia orangnya setia." "Ya udah sih, kalau nggak percaya," balas Leon dengan santai. "Itu informasi yang pertama. Lanjut yang kedua, ya." Kali ini Revan mengangguk. Kini dirinya bersemangat kala mengetahui jika apa yang diucapkan istrinya semalam hanya bualan saja. Setidaknya rumah tangga yang baru saja mereka bangun tidak hancur yang begitu saja. "Waktu gue tahu kalau ada yang gak beres, gue langsung cari tahu itu semua. Begitu gue tahu apa yang sebenarnya terjadi, gue langsung kasih tahu sama orang tua Kania, Evan, orang tua lo, dan juga kakek Wilson." Kembali Revan melotot. Pria itu melemparkan tatapan tidak percaya. "Lo ngapain pakai acara ngasih tahu keluarga gue dan Kania? Ini kan masalah pribadi kami berdua. Kenapa harus melibatkan keluarga besar?"
Leon berdecak kesal. Sosok Revan yang ia kenal sangat pintar, kini terlihat seperti orang yang tidak memiliki otak saja. Lemot sekali menangkap setiap cerita yang ia sampaikan. Lo yang udah jadi laki orang masa belum bisa berpikir dengan matang sih? Seharusnya lo pikir. Masalahnya akan semakin runyam kalau lo nggak ngasih tahu sama seluruh keluarga kalian. Pertama, orang tua lo pasti bakal berharap banget sama Kania. Dan itu bisa bikin Kania tertekan. Kedua, kalau sampai ke Anu tahu lo udah bohongin mereka, bisa aja dia ngambil Kania dan bawa wanita itu pergi jauh dari lo, jelas Leon. Lo mikir sampai sana nggak? Sambung pria itu yang langsung mendapat gelengan polos dari Revan. Sumpah demi apa, tidak bisa dipungkiri, pemikiran Leon jauh lebih dewasa sekarang ini. Revan saja tidak kepikiran sampai sejauh itu. Leon menghembuskan napas kesal. Van, gue ini lulusan kuliah manajemen, iho. Apa iya gue harus pindah profesi jadi ustadz aja, lalu tinggal di pesantren? Dari cara pemikiran gue, kayaknya cocok deh. Iya, enggak. Mendengar candaan sepupunya, Revan lantas menatap sinis pria di sampingnya itu. Kalau lo jadi ustadz, bisa hancur dunia, Yon. Lagian, kalau di pesantren, bisa abis semua santri lo jadiin pacar dan selingkuhan lo. Leon cengengesan. Untuk bagian yang itu, menurut gue godaan yang paling sulit untuk dihindari. Kalau ada yang cakep sih pasti gue pacarin. Kalau yang cakep ada banyak bisa jadi selingkuhan gue. Seperti kata pepatah, gunakanlah tampangmu sebaik mungkin, karena hidup hanya satu kali. Sejak kapan ada pepatah begituan? Tanya Revan yang kini heran. Perasaan ia tidak pernah mendengar bunyi pepatah yang begituan. Pepatah terbaru dari Babang Leon yang paling kece, jawab Leon dengan penuh percaya diri. Mendengar penuturan sepupunya, Revan sontak berdecih. Tidak bisa dipungkiri, Leon memang tampan. Tapi, tingkah receh pria itu membuatnya seperti bukan sosok laki-laki. Seperti perpaduan laki-laki dan perempuan. Atau bisa dikatakan bencong. Terus gimana masalah tadi? Tanya Revan yang memilih mengabaikan tingkah absurd sepupunya. Kalau terus mulu, entar nyangkut di hati adek dong, balas Leon dengan genit. Gue serius, Yon. Lo jangan bercanda mulu. Waktunya nggak pas. Saking gemesnya, Revan langsung memukul lengan Leon. Ish, apaan sih? Main colek-colek. Aku kan bukan sambalado. Gue serius, bego. Bentak Revan yang sudah tak mampu mengendalikan emosinya. Bukannya takut dengan raut wajah Revan, Leon malah semakin menjadi-jadi. Dengan sengaja pria itu menggigit jari telunjuknya. Kemudian menggerlingkan mata nakalnya. Ayo, aku udah siap kok diseriusin. Disodok aku juga siap, ucap Leon sembari mengedipkan matanya. Duh, sudah habis kesabaran Revan. Napasnya mulai memburu. Perasaan, setiap berinteraksi dengan Leon, bawaannya ingin membunuh saja. Ingin sekali menghabisi sepupunya itu. Leon ini didiamkan, makin melunjak. Buset, Van. Lo ngapa jitak gue? Pekik Leon sembari mengusap keningnya. Biar lo waras. Dih. Emang gue gak waras apa? Sewot Leon mendengar penuturan sepupunya. Lo, emangnya menurut lo gimana? Lo waras? Tanya Revan balik. Enggak, jawab Leon dengan polos. Karena semenjak mengenal kamu, aku menjadi tergila-gila. Leon. Bentak Revan dengan suara tinggi. Mendengar bentakan Revan, Leon malah cengengesan tidak jelas. Mengangkat dua jari sembari mengucap damai. Oke, itu informasi yang kedua. Lanjut yang ketiga. Setelah gue bilang sama orang tua lo dan orang tua Kania,
Kita semua sepakat buat ikut nyelesain masalah kalian. Akhirnya, kita datang malam di mana lo sama Kania lagi bertengkar. Sengaja gue yang masuk duluan. Setelah lo pergi, gue langsung telpon mereka yang masih ada di mobil. Di sana Kania mulai bilang kalau alasannya pengen bercerai sama lo bukan karena lo keponakan orang yang sudah bunuh kedua orang tuanya. Tapi, karena dia takut. Dia takut gak bisa ngasih keturunan buat lo. Apalagi, dia tahu banget kalau lo pengen punya anak secepatnya. Dia takut ngecewainnya. Mendengar penuturan yang disampaikan Leon, Revan menggelengkan kepalanya. Kenapa istrinya berpikir sejauh itu? Ingin berpisah saja ia tak pernah kepikiran. Lagi pula, ia sudah berjanji akan menikah sekali seumur hidup. Tapi, di sini juga ia yang bersalah. Seharusnya ia menceritakan saja pada Kania dan meyakini wanita itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bukan malah menyembunyikannya. Terus, kita semua udah ngeyakinin dia buat percaya sama Tuhan. Semuanya pasti baik-baik aja. Dan dia juga udah janji gak bakal mengambil keputusan secepat itu lagi. Dia juga bilang bakal memperbaiki rumah tangganya kembali. Jadi, rumah tangga lo akan baik-baik aja setelah ini, lanjut Leon sembari tersenyum tipis. Revan terdiam untuk sesaat. Merasa haru karena berkat Leon lah rumah tangganya dengan Kania bisa kembali seperti semula. Andai tidak ada pria itu, mungkin rumah tangga yang sudah mereka jalin akan hancur begitu saja. Makasih, Yon. Makasih banyak, ucap Revan dengan tulus. Santai aja, balas Leon sembari menunjukkan senyum tipisnya. Dan informasi yang keempat, kakek udah dapat vitamin paling terbaik di dunia untuk kesembuhan rahim Kania. Maksud lo? Tentu saja mendengar penuturan Leon barusan, Revan langsung terkejut. Hampir saja tidak percaya mendengar informasi yang terakhir. Vitamin yang sangat susah didapatkan itu akhirnya bisa didapatkan oleh kakeknya. Lo nggak bercanda kan, Yon? Leon mengangguk penuh keyakinan. Ini semua bantuan dari kakek dan nenek. Nenek yang berusaha mencari informasi vitamin itu. Terus kakek yang menghubungi pemilik rumah sakit yang kebetulan teman kakek, jawab Leon apa adanya. Yo Yon, makasih banyak. Ini semua berkat lo. Gue akhirnya bisa nemu titik terang dari masalah rumah tangga gue. Makasih banyak. Rasanya Revan sudah tidak tahu lagi bagaimana cara berterima kasih pada sepupunya. Pria itu sudah banyak sekali membantunya. Gak apa-apa kok. Gue ikhlas kok. Mendengar kata ikhlas yang meluncur begitu saja dari bibir sepupunya, entah kenapa Revan mendadak saja gemes sendiri. Sebenarnya definisi ikhlas seperti apa yang dimaksud pria itu? Ikhlas? Kalau ikhlas kenapa gue malah bayar? Ketus Revan. Maksud gue ikhlas kalau dibayar, kekeh Leon tanpa dosa sedikit pun. Astaga, Yon. Revan hanya bisa geleng-geleng kepala. Untung sepupu, jika tidak, mana mau ia membayar informasi Leon semahal itu. Namun, setelah Revan pikir-pikir, informasi yang disampaikan Leon ini bisa langsung disatukan jadi satu. Kenapa harus dibagi-bagi segala? Yon, kok gue ngerasa ada yang aneh, ya? Kening Leon langsung mengerut kala mendengar penuturan pria yang ada di sampingnya. Aneh gimana? Setelah gue pikir-pikir, informasi yang lo sampaikan ini bisa dijadikan satu. Kenapa harus dibagi-bagi? Sedangkan itu saling berkaitan. Leon terkekeh. Lantas tak lama kemudian berucap dengan santai, sengaja. Kalau gue bilang satu informasinya 2 miliar, pasti kemahalan. Jadi, berhubung gue pintar dan yang pastinya jenius.
Gue putar otak biar bisa meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Dan muncullah ide brilian itu. Sengaja gue bagi 4, biar harganya bisa murah, balas Leon dengan jujur. Sangat jujur sekali. 500 juta lo bilang murah? Ulang Revan dengan wajah tak percaya. 500 juta itu bisa beli apartemen, bego. Dan yang pastinya bisa beli cewek, sindir Leon. Ya, pria itu tahu awal mula pertemuan dan juga hubungan sepupunya dengan Kania. Revan berdecak. 500 juta itu gue bayar jasa Kania. Bukan beli orangnya. Ya kali aja Kania semurah itu. Tentu saja Revan tak terima jika modalnya menikahi Kania hanya 500 juta saja. Ia percaya jika semuanya sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Hanya saja caranya yang sangat unik. Iyain deh, balas Leon dengan malas. By the way, lo nggak ada niat mau nambah gitu? Sebagai wujud rasa terima kasih karena gue udah bantuin memecahkan masalah rumah tangga kalian. Leon bertanya dengan tampang wajah yang tak tahu diri sekali. Dipikir 2 miliar itu sedikit apa? Revan memberikan tatapan yang sangat tajam pada Leon. Gue. Jadi begini cara kamu mendapatkan uang? Baru saja Revan hendak angkat bicara, terlebih dahulu terdengar suara pintu yang dibuka, diikuti dengan masuknya seorang pria parubaya. Leon dan Revan kompak mendongak. Detik itu juga Leon melotot mendapati keberadaan sang kakek. Apalagi mengingat pertanyaan pria parubaya itu. Bertanya-tanya, mungkinkah sedari tadi kakeknya itu menguping? Kakek, ucap Leon dan Revan bersamaan. Wilson tidak menjawab. Dengan langkah yang penuh wibawa, pria itu mendekati kedua cucunya. Sejujurnya, ia tadi tak sengaja melihat Leon di jalan. Entah apa yang mendorongnya, ia malah berniat membuntuti cucunya yang lain dari yang lain itu. Begitu ia melihat taksi yang membawa Leon ternyata berhenti di depan kantor Addison Company. Dirinya semakin curiga saja. Dengan rasa penasaran yang sudah sampai ke ubun-ubun, ia akhirnya nekat menguping dari balik pintu. Untunglah semua pegawai di kantor Revan tahu siapa sosok dirinya. Aduh. Duh. Leon sontak memekik kala sebelah telinganya dijewer oleh Wilson. Kek, ini telinga, bukan karet. Kalau putus gimana? Nggak apa-apa. Entar kakek ganti pakai telinga sapi. Kamu tenang aja, uang kakek masih banyak kalau hanya untuk mengoperasi telinga kamu. Sapi apa yang udah tua malah nyebelin dan cerewet? Meski telinganya terasa sakit, Leon masih saja mengajak bercanda. Sapi cerewet. Beo Wilson. Tanpa sadar ia mulai melemahkan tarikan tangannya di telinga Leon. Ikut berpikir sapi apa yang cerewet? Sepertinya tidak ada. Sapi apa? Tanya Wilson dengan penasaran. Sapirtinya kamu, kek. Detik itu juga, Leon tertawa terbahak-bahak. Sungguh, cucu kurang ajar. Dasar cucu kurang ajar kamu, Leon. Bisa-bisanya kamu menghina kakekmu sendiri. Kakek kutuk kamu baru tahu rasa. Leon berusaha melepaskan tangan Wilson yang masih setia melekat di telinganya. Hingga akhirnya berhasil juga. Emang kutukan kakek mempan? Tanya Leon dengan suara meremehkan. Ya jelaslah. Kenapa? Kamu mau kakek kutuk? Leon mengangguk antusias. Boleh. Kutuklah cucu tergantengmu ini jadi pangeran. Tapi, jangan yang berkuda. Aku pengen jadi pangeran yang pakai mobil Mercedes. Wilson memijat pangkal hidungnya. Jika ia mengutuk cucunya itu, ia ragu jika kutukan itu akan berhasil.